Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Morejas 90s bersama Reza di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas alur cerita film berjudul Mahjong Nights yang rilis tahun 2021. Daripada kelamaan, langsung aja kita larut dalam ceritanya. Film ini dibuka dengan suara percakapan antara pemandu berita dan narasumbernya di sebuah tayangan televisi. Pembahasan tentang krisis yang tercipta karena pandemi membuat mata Esther terpaku pada layar televisi di rumahnya itu. Tak seberapa lama, ia pun memanggil anak angkatnya yang bernama Alexa untuk turun ke lantai bawah dan membantunya bersih-bersih rumah. Hari itu rencananya teman-teman Esther akan datang dan menginap di sana selama beberapa hari. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Leo yang baru saja pulang dari supermarket langsung menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Alexa yang saat itu sedang buang air kecil sontak kaget dan buru-buru menaikkan celananya. Tanpa rasa bersalah, Leo langsung menyuruh sang anak angkat untuk mengangkut bahan makanan yang baru saja ia beli. Sebelum kembali pergi, Leo berpesan pada Alexa untuk memberitahu Esther kalau dirinya akan pulang nanti malam. Sementara itu di gudang, Esther sedang sibuk mencari papan permainan mahjong dibantu oleh seorang asisten rumah tangga bernama Ted. Tak berselang lama, rumah itu kedatangan Ason dan Willow, teman-teman Esther yang sebelumnya telah menjalani tes PCR dan dinyatakan negatif. Dilihat dari gelagat ketiga sahabat itu, nampaknya pandemi telah membuat mereka tak bersua cukup lama. Sembari menunggu kedatangan salah seorang teman lagi yang bernama Amparo, Esther mengajak Ason dan Willow untuk ngopi di dalam rumah. Dua tamu itu pun terperangah melihat kecantikan Alexa, anak angkat Esther yang dianggap layak jadi seorang artis. Menjelang senja, tibalah Amparo di rumah Esther bersama seorang sopirnya. Kehadiran wanita itu otomatis membuka permainan mahjong yang rencananya akan diadakan selama 3 hari berturut-turut. Ada rasa haru yang menyelusup ke dalam hati 4 sahabat itu, di mana mereka masih bisa survive dari pandemi dan kumpul-kumpul lagi seperti dulu. Sementara suasana sedang mengharu biru di meja mahjong, dapur keluarga Esther didatangi oleh sopir Amparo yang nampak sangat kelaparan. Tanpa pikir panjang, Alexa pun langsung mempersilahkan pemuda bernama Gaspar itu untuk menyantap hidangan di meja makan. Bersama Ted, sang asisten rumah tangga bertubuh tambun, Alexa menyiapkan semua menu makan malam untuk teman-teman ibunya. Ketiga tamu di rumah itu pun tak heran kalau makanan yang dibuat Alexa serba enak karena latar belakang pendidikan gadis itu yang merupakan siswi di sekolah jurusan tata boga. Sambil menyantap makan malam mereka, Esther dan teman-temannya berbincang seputar tren yang terjadi selama pandemi. Tanpa sepengetahuan kedua orang tua angkatnya, halaman belakang rumah telah dijadikan tempat ngudut favorit oleh Alexa. Gaspar yang kebetulan menyantap makan malamnya di sana terlihat senang karena mendapat teman ngobrol berparas cantik. Setelah saling mengenal nama satu sama lain, Gaspar pun tak sungkan untuk bertanya nama akun Instagram dari Alexa. Melihat Amparo berjalan menuju mobil, dengan sigap Gaspar langsung menyusul majikannya itu. Setelah berbincang singkat dengan sang suami via telepon, Amparo meminta Gaspar untuk memijatnya di dalam mobil. Ternyata hubungan dua orang itu lebih dari sekedar majikan dan sopir. Pijatan pada bahu Amparo seketika berubah menjadi pertautan bibir yang nampaknya sudah sering mereka lakukan. Setelah majikannya kembali bermain mahjong, Gaspar yang gabut mulai mengirim pesan pada Instagram Alexa.
Pesan itu disambut ramah oleh yang punya akun dengan membalasnya dalam hitungan detik saja. Komunikasi yang terjalin baik di antara dua muda-mudi itu sudah bisa dipastikan karena adanya ketertarikan satu sama lain. Sesuai perkataannya pada Alexa beberapa jam yang lalu, malam itu Leo pulang ke rumah dan langsung menyapa teman-teman Esther. Kehadiran pria berjambang itu sontak merubah suasana yang awalnya riang jadi terasa dingin dan kaku. Setelah memastikan istrinya lagi asik bermain mahjong, Leo mengendap masuk ke dalam kamar sang anak angkat. Di sana ia menjamah tubuh Alexa tanpa mempedulikan tangis gadis cantik itu. Telepon dari debt collector di pagi hari membuat suasana hati Leo jadi berantakan. Emosi pria paruh baya itu pun makin memuncak setelah menyaksikan Alexa sedang bercengkrama dengan Gaspar di pinggir kolam renang. Ketika Alexa sudah berada di dalam rumah, Leo langsung menceramahi anak angkatnya itu untuk tidak berdekatan dengan sopir Amparo. Kolam renang menjadi tempat favorit bagi penghuni rumah Esther dan para tamunya untuk menikmati sarapan pagi itu. Orang-orang yang ada di sana seketika terperangah melihat Alexa mulai melepas pakaiannya dan menceburkan diri ke kolam renang. Tak terkecuali Leo, mereka semua kagum pada keindahan lekuk tubuh gadis remaja itu. Perilaku Alexa kala itu dianggap sebuah provokasi oleh Leo yang merasa punya hak penuh atas tubuh sang anak angkat. Dengan kondisi mabuk minuman, Leo kembali nyelonong masuk ke kamar Alexa dan memperlakukan gadis itu sesuka hatinya. Beruntung kondisi oleng ayah angkatnya bisa dimanfaatkan oleh Alexa untuk menghindar dari pelecehan yang entah sudah kali keberapa. Atas usulan teman-temannya, Esther memberanikan diri untuk bertanya tentang besaran utang yang dimiliki oleh Leo. Wanita itu khawatir sang suami telah menggadaikan atau bahkan menjual aset mereka tanpa sepengetahuannya. Meskipun sudah menggunakan tutur kata yang lembut untuk bertanya, tetap saja tak menghindarkan Esther dari amukan Leo. Malam itu, upaya Leo untuk mendapat pinjaman uang dari seorang teman berujung sebuah penolakan karena ia masih punya hutang yang belum dibayar. Sementara permainan mahjong di rumah Esther mengalami pergantian pemain di mana Gaspar menggantikan Amparo dan Esther digantikan oleh Alexa. Diselingi dengan candaan Willow pada Ason, mereka berempat tenggelam dengan keseruan bermain mahjong. Setelah beberapa kali putaran, Willow, Ason, Alexa, dan Gaspar sepakat untuk menyudahi permainan mahjong mereka malam itu. Entah kerasukan jin apa, Alexa dan Gaspar yang kebagian tugas bersih-bersih nekat bermesraan di atas meja mahjong. Keputusan mereka untuk pindah ke kamar Alexa sedikit terlambat karena sedari tadi Willow telah menyaksikan pergumulan itu lewat jendela kamarnya. Dua muda-mudi itu pun nyaris ketahuan oleh Leo kalau saja Gaspar tak cepat-cepat keluar dari kamar Alexa. Keesokan paginya, Leo memergoki Gaspar sedang menikmati secangkir kopi di dapur bersama Alexa sang anak angkat. Tanpa banyak basa-basi, pria berwajah sangar itu langsung mengusir Gaspar dari dapurnya. Percakapan Alexa dan Gaspar pun berlanjut di mobil Amparo, membahas niatan Alexa untuk melarikan diri dari rumah itu. Mereka lantas kaget melihat sosok Amparo dari kejauhan yang sedang berjalan menuju mobil. Dengan bersembunyi di dalam bagasi mobil, Alexa berhasil menghindar dari Amparo. Namun ia harus mendapati sebuah kenyataan pahit kalau Gaspar berselingkuh dengan majikannya sendiri. Setelah mengusir sekumpulan debt collector dari rumah, Leo dibujuk oleh sang istri untuk mau bermain mahjong bersama tiga temannya.
Daripada suntuk, pria parubaya itu akhirnya menuruti perkataan Esther dan mulai duduk manis di depan meja permainan. Berawal dari sindiran Amparo tentang utang yang dimiliki oleh Leo, pertikaian antara dua orang itu pun tak bisa dibendung lagi. Dengan alasan ingin rehat sebentar, Leo dan Amparo ternyata punya niat yang sama, yaitu mengambil senjata mereka masing-masing. Setelah membeberkan perilaku tak senonoh Leo pada Alexa, Amparo langsung melayangkan tembakan yang mengenai kuping Leo. Pria itu lantas mengamuk dan membalas tembakan Amparo. Alhasil serangan Leo merenggut 2 nyawa sekaligus. Bukan hanya Amparo, tapi juga Gaspar yang kebetulan berada di sana. Betapa kagetnya Alexa setelah melihat Amparo dan Gaspar bergelimpangan di pekarangan rumah. Gadis itu sontak berlari menjauh dari kejaran Leo yang sedang menggenggam senjata. Namun sang ayah angkat berhasil menyusulnya dan mulai melayangkan pukulan pada Alexa. Tiba-tiba, kepala Leo mendapat hantaman keras dari potongan batang pohon yang dilayangkan oleh Ted, si asisten rumah tangga. Pria bertubuh tambun itu tak rela kalau Alexa yang sudah dikenalnya sejak kecil terus mendapat perlakuan kasar dari Leo. Film ini pun berakhir dengan scene di mana Ted tak berhenti memukuli majikannya itu.